atau fotokopi yang telah dilegalisir. Nah, kasus seperti ini kemarin itu adalah penyebabnya unggah SK bagian tugas itu ternyata. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan gambaran yaitu alur verifikasi dan juga validasi seleksi administrasi untuk berkas pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi di sini setelah kita mengisi dan juga melengkapi profil serta unggah dokumen dari seluruh pengajuan profil dan juga berkas administrasi, ini nanti kita akan mendapatkan notifikasi ya, yaitu notifikasi pertama apakah nanti akan ditolak permanen, apakah nanti berkas kita ini akan disetujui ataukah nanti akan ada tolak perbaikan. Kalau misalkan tolak perbaikan, nanti kita masih bisa membenahinya. Selanjutnya kalau misalkan diterima, berikutnya nanti dari tolak perbaikan akan berubah menjadi disetujui. Dengan demikian kita akan lulus seleksi administrasi ya. Ya benar, di sini nanti kita perlu mencermati hal-hal penting sebelum teman-teman ini adalah mengajukan berkas pendaftaran PPG Daljab 2023. Bagaimanakah alurnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari seleksi administrasi. Jadi dari Bapak Ibu guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik ini diberikan kesempatan untuk ikut seleksi administrasi. Dari hasil pemutakhiran data maka teman-teman terjaring ya untuk ikut seleksi administrasi. Kemudian dari seluruh isian kita ini kita ajukan teman. Jadi dari seluruh dokumen dan juga profil yang sudah kita isi ini kita ajukan ke Verval BPGP, dan berikutnya di sini nanti akan ada 3 opsi apakah ditolak permanen. Kalau misalkan tolak permanen ya kita sudah ini nanti kita nggak bisa ya untuk melanjutkan. Dan kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi perbaikan data atau ingin juga perbaikan dari berkasnya dikembalikan kepada kita, kita nanti pantau di akun kita masing-masing. Berikutnya kalau misalkan sudah fix nanti kita ajukan kembali. Kemudian di sini kita akan disetujui. Nah, kita berharapnya ini adalah setelah kita mengajukan profil ini nanti kita langsung alurnya sampai di sini ya, sampai disetujui. Kalau misalkan kita disetujui, maka berikutnya dapat dikatakan kita sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dan berikutnya di sini adalah untuk contoh alurnya, teman-teman. Jadi misalkan ini adalah ketika berkas ini teman-teman sudah diajukan dan sudah memasuki jadwal untuk seleksi administrasi, akan diperiksa dari seluruh isian biodata kita dan juga dokumen administrasi yang sudah kita upload. Maka pada akun petugas nanti akan ada tombol lihat ya, lihat berkas apakah sesuai dengan yang diminta ataukah tidak. Kemudian untuk spesifikasinya apakah sudah sesuai, kemudian ketentuan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Maka berikutnya di sini akan ada 3 opsi, apakah di sini akan ditolak secara permanen ataukah nanti akan ditolak secara perbaikan ataukah nanti akan langsung disetujui ya untuk dokumen kita. Selanjutnya kalau misalkan di sini nanti langsung disetujui, berikutnya kita akan mendapatkan notifikasi pada akun kita. Ya mana contoh untuk berkas yang disetujui contohnya adalah seperti ini teman. Kalau misalkan dari verifikator nantinya ini sudah melihat dari semua berkas kita ya dan juga isian biodata, maka berikutnya nanti akan diklik yaitu tombol setuju dokumen, sehingga di akun kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, kita berharap tentunya untuk semua peserta yang di tahun ini melakukan seleksi administrasi nanti semua ajuan datanya disetujui seperti ini. Kalau misalkan disetujui, kita bisa lanjut untuk menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi dan kita akan diploting untuk ikut seleksi akademik, yaitu daring berbasis domisili teman. Nah, kemudian kalau yang alurnya untuk yang ditolak itu kira-kira yang seperti apa? Nah, di sini untuk alur yang ditolak itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengisikan seluruh dokumen kita ya, nah di sini nanti akan ada menu untuk melihat dari dokumen yang sudah kita upload berikutnya, dan kemudian di sini nanti akan masuk ke meja periksa ya, akun periksa dari calon peserta bisa dilihat. Maka di sini misalkan untuk yang pertama pilih tidak untuk tolak perbaikan, kemudian peserta yang masih bisa mendaftar dan perbaiki data ajuan, kemudian di sini adalah pilih tidak tolak permanen.
Inilah ajuan peserta akan ditolak permanen dan tidak bisa mengajukan kembali. Nah, kalau misalkan setelah dilihat dari seluruh data kita ini nanti, maka dari admin ini adalah kalau misalkan menyetujui ya, menyetujui maka nanti akan diklik sini. Nah, kalau disetujui klik di sini, maka nanti di akun kita akan mendapatkan tampilan yang di awal tadi, yaitu berkas ajuan Anda disetujui pada PPK dalam jabatan 2023. Nah, kalau misalkan di sini nanti ditolak perbaikan, nah ditolak perbaikan di sini ya, diklik tolak perbaikan, maka nanti kita akan masih bisa memperbaiki berkas yang sudah kita upload. Nanti kita masih punya kesempatan ya. Nah, inilah kalau tolak perbaikan. Nah, kalau misalkan ditolak permanen, maka kita nanti tidak akan bisa memperbaiki dari berkas yang kita sudah ajukan. Nah, selanjutnya entah itu dari tolak perbaikan maupun juga tolak permanen, tentunya nanti juga akan diberikan yaitu alasan penolakan, teman. Jadi akan diberikan yaitu alasan penolakan yang di sini opsinya itu bisa dipilih ya pada akun verifikator. Kemudian setelah dilakukan yaitu pilihan alasan yang dipilih, berikutnya nanti ketika di sini bisa klik lanjut ya. Inilah untuk contohnya ketika nanti akan dilakukan verifikasi apakah dari berkas-berkasnya inilah ijazah ternyata sesuai dengan bidang studi ataukah tidak. Tentunya di sini ada kolom untuk melihat dari berkas ya yang sudah diajukan. Misalkan di sini yaitu untuk alasan penolakan, apakah ijazah tidak sesuai dengan program studi. Kemudian scan ijazah tidak ada atau tidak sesuai. Atau mungkin misalkan di sini scan ijazah yang diminta adalah ijazah asli, ternyata ijazah fotokopian dan tidak dilegalisir, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ijazahnya itu yang asli, itu kan seharusnya yang asli kan yang diminta. Kalau misalkan nggak ada yang asli, itu boleh memakai yang legalisir. Namun harus boleh yang pakai yang fotokopian, namun nanti harus dilegalisir. Dan yang melegalisir itu tentunya juga sudah ditetapkan siapa, yaitu yang mengeluarkan ijazah itu, yaitu dari pihak perguruan tinggi. Kemudian terkait tentang SK apakah sudah sesuai. Kemudian untuk mapel pilihan apakah linear apakah enggak. Nah, selanjutnya dari alasan penolakan, kemudian di sini bisa diklik lanjutkan dan nanti di akun kita ini akan ada notifikasi yang seperti ini, teman. Yaitu untuk penolakan itu nanti akan ada dua opsi, yaitu tolak perbaikan dan juga tolak permanen. Nah, di sini kalau misalkan ini ya, kalau misalkan terpaksa kita ditolak, ini semoga saja nanti kita masuk di sini yaitu ajuan data Anda ditolak perbaikan. Kalau misalkan ditolak perbaikan, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas kita. Kemudian setelah itu kita ajukan dan nanti kita disetujui, dan akhirnya yang awalnya nggak lulus seleksi administrasi, kita bisa lulus seleksi administrasi. Dan nanti di sini akan ada catatan dari tim penilai ya. Mohon maaf, silakan unggah SK pembagian tugas asli atau fotokopi yang telah dilegalisir. Nah, kasus seperti ini kemarin itu adalah penyebabnya unggah SK bagian tugas itu ternyata keliru yang fotokopian dan tidak dilegalisir, teman. Ataupun juga harapannya tuh ingin upload yang asli, tapi ternyata ketika scan itu pengaturan scannernya itu ternyata tidak diatur untuk berwarna, sehingga kalau misalkan berkas SK bagian tugas tuh meskipun asli yang di scan, yang diupload, ternyata kalau di sana tuh stempel dan juga tanda tangannya tuh nggak berwarna seharusnya, misalkan warnanya hitam itu kan dianggap itu salinan ya, nggak asli gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditolak permanen seperti ini misalkan ya, yaitu ternyata prodi S1 ini nggak sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Inilah contoh untuk yang ditolak permanen ya. Oke, demikian, semoga ini bisa menambah kefokusan kita ya untuk ikut pendaftaran seleksi administrasi ini. Nanti kita bisa berhati-hati supaya kita nanti bisa lulus seleksi administrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.